Untuk mengantisipasi itu Pak, biar kedepannya tidak terulang lagi, apa yang mungkin Pak Dede lakukan? Untuk kedepannya mungkin ketika seperti kemarin saya mau memakai LCD ternyata ada gangguan. Untuk kedepannya mungkin 1 hari sebelum pelaksanaan itu sudah dicek dulu alat-alat ini. Media belajarnya ya Pak ya. Jadi Bapak nanti akan melakukan pengecekan ulang sehari sebelum pelajaran. Misalnya mau pakai LCD ya saya gabungkan dulu ya, dicek dulu di sekolah, di kantor sebelum pelaksanaan, 1 hari sebelum pelaksanaan pengecekan dulu. Jadi menurut Pak Dede agar kendala yang dihadapi biar tidak terulang lagi, kedepannya Pak Dede akan melakukan pengecekan termasuk dengan bahan ajar yaitu LCD yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dan Pak, ini juga baik sekali Pak menurut saya. Ini juga kan kira-kira Pak nanti kalau ini bisa dilaksanakan untuk mengingatkan bahwa artinya biar itu tidak terulang, kira-kira siapa yang membantu Pak Dede ketika untuk mengingatkan persiapan, salah satunya ada LCD untuk perangkat pembelajaran yang bisa diajak ya untuk mengingatkan, terutama teman sejawat yang bisa dalam IT lah, bisa pasaro atau bilang paham. Nah ini kira-kira kapan Pak ini akan dilakukan rencana ini pembelajaran ini akan seperti perencanaan, akan persiapan untuk yang tadi sudah diingatkan sudah. Kira-kira rencana ini kapan akan dilakukan Pak? Insya Allah secepatnya. Kemudian kalau misalnya saya besok mau ada pelajaran ini, membutuhkan alat ini, nah itu insya Allah sehari sebelum pembelajaran itu saya siapkan. Mungkin kalau ada kekurangannya ini minta bantuan teman sejawat. Oke, itu juga memang merupakan juga kendala juga. Dan ini juga termasuknya sudah ada perbaikan dari Pak Dede, dan tadi kendala yang sudah dialami itu akan kedepannya akan diperbagi ulang. Dan kira-kira Pak ini Pak, kalau ini bisa dilakukan dengan baik, ini juga menarik Pak. Kalau rencana itu saya juga semakin penasaran. Kira-kira kalau ini dilakukan waktunya kasih tahu saya Pak. Siapa? Rencana pembelajaran yang sesuai dengan yang dilakukan ketika observasi. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Dari pembicaraan atau percakapan ini Pak yang kita lakukan hari ini, bagaimana Bapak bisa melakukan pra-observasi dan sekarang kita melakukan. Apa yang bisa simpulkan dari proses ini? Kekurangan yang saya temukan dalam pembelajaran yang saya sampaikan, kemudian ada beberapa kendala yang harus diselesaikan mungkin oleh saya pribadi, termasuk instansi sekolah terutama, itu mungkin nanti bisa teralami oleh teman-teman yang lain ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran yang membutuhkan alat, ternyata alatnya tidak bisa connect. Nah itu mungkin salah satunya harus kita antisipasi sebelum pelaksanaan tersebut. Jadi kemudian masih banyak kendala-kendala, termasuk siswa yang masih kurang memiliki rasa percaya diri, masih kurang bisa aktif, mungkin mereka minder apa gimana dengan kemampuan mereka, sehingga mereka masih banyak yang bisa berpendapat, menyampaikan pendapatnya dengan percaya diri. Ya, terima kasih Pak Dede. Bisa saya ulangi lagi Pak ya. Jadi kesimpulan Pak Dede itu dari proses observasi supervisi akademik ini bahwa Pak Dede masih merasa kurang dalam proses pembelajaran. Terus juga Pak Dede masih ada terkendala dengan persiapan alat pembelajaran yang akan digunakan. Yang selanjutnya adalah bahwa Pak Dede masih merasa siswa, dalam pengamatan Pak Dede itu siswa belum percaya diri dalam mengemukakan pendapat, dan siswa belum aktif ketika proses pembelajaran maupun dalam proses diskusi yang dilakukan observasi oleh Pak Dede. Ini juga menarik Pak menurut saya,
dari percakapan ini kesimpulan sudah dilontarkan oleh Pak Dede. Kira-kira hal yang menarik apa sih dari yang bisa Bapak ambil dari proses pra, observasi sampai pasca operasi dan percakapan ini, Pak? Hal menarik apa yang memberikan pembelajaran buat Pak Dede? Hal menariknya ya bagi saya itu setelah dilakukan observasi dari awal sampai akhir, saya menjadi paham memang sekecil apapun pada diri manusia masih selalu ada kekurangan, Pak. Perasaan saya sudah ngajar di sini udah berapa puluhan tahun tapi masih aja ada yang kurang ketika proses pelaksanaan pembelajaran, apalagi ketika dinilai oleh observasi. Masih ada yang grogi, masih ya mungkin karena itu tadi lah. Faktor grogi, berarti setiap hari ngajar kok masih ada yang terlewat gitu ketika dinilai. Iya, nggak apa-apa. Jadi menurut Pak Dede menjadi paham tentang supervisi akademik yang ini. Walaupun pengalamannya Pak Dede sudah lama sering mengajar dan aktif di kelas pagi sampai siang, ternyata itu merubah pola pikir Pak Dede atau mindset. Ternyata ketika mengajar di supervisi dalam arti dinilai itu tidak gampang. Begitu ya Pak Dede ya. Terima kasih Pak Dede, mudah-mudahan nanti kedepannya saya lebih tahu lagi tentang perencanaan Pak Dede tentang observasi, saya lebih penasaran lagi. Mudah-mudahan dari percakapan ini bisa diambil hikmahnya untuk kita, untuk Pak Dede terutama dan bagi saya. Terima kasih, kita jumpa lagi nanti ketika Pak Dede akan melakukan kegiatan yang perencanaan pembelajaran yang lebih maksimal lagi. Terima kasih Pak Dede. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.